lancang yang kami menyampaikan apa yang unek-unek yang ingin kami sampaikan. Terus terang kami sudah plong sekarang karena alhamdulillah Ibu berkenan untuk mendengarkan. Dan sekali lagi kalau memang apa yang kami sampaikan ada kesalahan atau mungkin ini dianggap suatu kelancangan, kami mohon maaf ya, karena yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kami ya, terutama saya Suryanto. Demikian dari kami, saling doa, syukur, sehat, sejahtera, dan sukses. Di Pabel Kota Batu. Yes. Demikian Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryanto, matur nuwun sangat tadi juga untuk koreksinya dari teman-teman komunitas difabel Kota Batu. Baik, ada beberapa hal tadi disampaikan Pak Suryanto, barangkali ada yang menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Nur Cahyo, ahli masjid Baratan. Alhamdulillah, apa yang saya hanya sekedar menambahi dari Ketua DPC Kebun Batu Bapak Suryanto SIP, menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh Pak Suryanto bahwa dari pandemi sendiri itu sangat sekali berdampak kepada kita sebagai terapis. Tapi alhamdulillah tidak patah semangat, bahkan kita bersatu padu untuk meningkatkan masalah perekonomian dari segi terapis. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Suryanto bahwa kita juga menerima suatu bantuan baik itu dari perorangan maupun dari instansi yang terkait. Misalnya suatu contoh untuk tunanetra mendapat bantuan Al-Quran Braille dari Darul Taufik Pak Suryanto ya, dari Hakim, dan alhamdulillah kegiatan kita laksanakan setiap hari Rabu. Dan salah satunya sebagai penunjang untuk meningkatkan potensi kita dalam masalah terapi masyur atau pemijatan, kita bisa mengoptimalkan sebagai penunjang tentunya berhubungan dengan medis. Dan alhamdulillah dari teman-teman ini sudah mulai beraktivitas sesuai dengan apa yang menjadi penunjang kesehatan. Misalnya kita sudah menyiapkan tensimeter, termometer, terus timbangan berat badan. Alhamdulillah dari segi IT bisa menunjang bahwa tensimeter bersuara. Jadi tensimeter bersuara itu menunjukkan hasil yang maksimal, tapi tensi bersuara itu tentunya sangat sensitif sekali. Makanya kadang-kadang tensimeter digital tidak akurat itu memang iya, tapi itu tergantung dari bagaimana kita aktivitas waktu di tensi. Jadi jenis tensi sendiri itu ada air rasa, ada tensimeter lapangan dan digital. Alhamdulillah untuk menunjang kita bisa berusaha mengoptimalkan tensimeter digital. Juga ada timbangan yang digital dan termometer, yang mana pada saat ini tentunya dengan pandemi yang ada kita mengutamakan adanya protokol kesehatan 3M. Dan alhamdulillah dari tunanetra sendiri semuanya bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan instruksi dari Dinas Kesehatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa di Kota Batu ini
khususnya untuk disabilitas daksa memang belum terlalu terbentuk ya. Jadi saya harap pemerintah Kota Batu bisa membantu kami untuk membentuk komunitas untuk daksa agar bisa membantu dalam berbagai macam aspek. Contohnya mungkin lapangan pekerjaan, kemudian di bidang pendidikan. Daksa karena kesulitan di fisik, kebanyakan dari kami hanya di rumah, sehingga bagi teman-teman yang lain kami sulit untuk bersosialisasi karena mungkin hambatan juga akses yang belum terpenuhi. Jadi kami harapkan pemerintah Kota Batu bisa membantu kami dalam accessibility-nya, kemudian juga membantu kami untuk memperoleh pendidikan sama seperti yang lain dan juga pekerjaan. Sekian Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, matur nuwun untuk Mas Prima. Baik, monggo untuk ditanggapi atau ada tambahan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya bisnis laku sekretaris DJ Putri Kota Batu. Saya menambahkan sedikit masalah di bidang seni. Kami di sini sebagai pemerintah pemerintah, kami di sini banyak pemerintah yang berpotensi selain praktis atau juru hujat. Kami juga mempunyai potensi atau kemampuan di bidang seni. Cuman masalahnya sekarang kami selama ini kami melakukan kegiatan kami yaitu berupa latihan musik itu masih menyewa. Jadi kami mohon untuk pemerintah Kota Batu untuk membantu dalam hal pengadaan alat musik seperti keyboard, gitar ini tidak sebagainya. Selama ini kami hanya menyewa, bergotong royong menyewa untuk latihan musiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup untuk pertanyaannya? Pak Ketua lagi. Baik, saya tambahkan sedikit Ibu, ya. Tadi yang belum ada sedikit yang kami belum sampaikan, yaitu ya aksesibilitas dalam ruang publik, ya. Tadi perlu diperhatikan bahwa yang kami inginkan kaum difabel di Kota Batu ini, ya, yaitu yang perubahan yang sedikit tapi kreatif, ya, itu saja, ya. Contohnya seperti di alun-alun. Ya, saya ingat tadi ketika Mas Prima mengatakan hanya di rumah saja, ya. Mas Prima itu ketika di alun-alun hanya bisa memandang dari jauh, dari tempat parkir, karena tidak bisa masuk ke tengah alun-alun itu, tidak bisa merasakan bagaimana air mancur di situ, karena tidak ada ram-raman untuk menjangkau pengguna kursi roda masuk ke dalam lingkungan alun-alun tersebut, begitu. Dan juga untuk kami, ya, tangganya itu cukup lumayan tinggi, Bu. Jadi lumayan kadang-kadang kami kalau ini harus ya sempat jatuh juga, agak ini karena memang terlalu tinggi sepertinya. Itu contoh yang kecil, ya, tapi sekali lagi ini hanya memerlukan perubahan yang sederhana dan kreatif saja, ya. Nah, kemudian juga
dalam ketunanetra ada yang namanya orientasi mobilitas, Ibu. Ya, orientasi mobilitas adalah bagaimana kita mengenal ruang publik, ya, eksternal di mana kita berada, tidak internal di rumah saja, tapi kita juga ada pelatihan namanya orientasi mobilitas. Ya, kesulitan kami dalam orientasi mobilitas adalah, ya, untuk di Kota Batu ini terus terang ya untuk kami ya sangat berat sekali untuk membayar tiket ya misalnya masuk ke Jatimpak ya. Sebagian besar di Kota Batu ini untuk entah di tabel yang lainnya, tapi untuk tunanetra sendiri ya kami mungkin ada yang lahir di sini tetapi Jatimpak itu belum pernah dimasuki ya, karena ya seperti apa ya, walaupun kami tidak melihat tapi kan kami bisa membedakan suasana ya. Jadi kami mohon kiranya kami bisa akses ke tempat-tempat pariwisata di Kota Batu untuk berlatih orientasi mobilitas ya dengan cuma-cuma. Walaupun mungkin dapat diskon sampai 50%, dan kalau tiketnya 100.000 diskon 50%, 50.000, kami lebih mementingkan beras, Ibu. Ya, lebih mementingkan dapur ngebul dibandingkan harus membeli tiket gitu. Jadi mungkin Ibu bisa minta kepada para pengelola pariwisata di Kota Batu ya, mohon kiranya untuk disabilitas atau difabel ya diberi ya akses ya yang seluas-luasnya. Karena kenapa ya, kami sangat prihatin ketika salah seorang anggota dari kami ya anaknya sekolah di SD, ibu gurunya bercerita tentang punakawan Bagong Petruk, karena Petruk Bagong ya ibunya ditanya, Bu, Gareng itu seperti apa? Apa hidungnya itu panjang benar? Nah, ibunya tidak bisa jawab karena tidak tahu Gareng itu seperti apa, Bagong itu seperti apa. Dan kami mendengar bahwa di Jatimpak itu kan ada patungnya Punakawan. Nah, disitulah maksud kami ya dengan orientasi mobilitas itu. Jadi teman-teman itu tidak ketinggalan informasi. Jadi ketika ditanya bentuk Bagong itu seperti apa, ya, kemudian Gareng itu seperti apa, karena memang kami kan harus meraba itu ya. Kami tahu seorang itu cantik atau tidak nggak perlu melihat, cukup langsung diraba saja, Ibu ya. Jadi demikian, Ibu. Jadi begitu juga ketika tahun lalu kami mengadakan orientasi mobilitas di Balai Kambang ya. Ada anggota kami ya, beliau sejak lahir belum tahu apa itu laut, seperti apa itu laut, sehingga ketika beliau masuk ke dalam nyebur di pantai di laut itu betapa senangnya sampai hampir menangis dia. Kami pun sangat terenyuh melihat, bahkan ketika kena ombak dia harus tercebur malah dia senang, walaupun HP-nya sempat agak rusak tapi beliau senang karena bisa merasakan oh ini loh laut, ini loh segoro, itulah Bu. Jadi terutama bagi teman-teman kami yang selama ini masih baru, yang mungkin selama ini udah berpuluh-puluh tahun hanya di rumah saja, itulah. Jadi kami mohon bisa diberikan akses yang seluas-luasnya agar kami bisa memperoleh pengalaman di ruang publik. Begitu juga mungkin dengan teman yang di tabel yang lainnya. Seperti contohnya Mas Prima ini berjalan-jalan di mall di Bartos misalnya, Ibu. Cukup dengan perubahan yang sedikit ya, mungkin dengan diperluas sedikit kan kursi roda itu bisa masuk ke dalamnya ya. Jadi di sini intinya adalah kenapa kami mendorong agar Kota Batu ini menjadi kota yang inklusif, adalah kota yang memberi akses kemudahan ya bagi kami ya, bagi seluruh masyarakatnya ya tanpa terkecuali, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak ada bahwa ini menjadi suatu beban, tapi ini adalah suatu yang memang harus dilakukan oleh kita semua. Jadi sehingga kita nanti dapat ikut berperan serta dalam bela negara seperti yang pernah kami terima kemarin dalam Diklat Kesbangpol di Yogyakarta. Itu yang kami ingin aplikasikan dari apa yang telah kami terima dalam Diklat bela negara Kesbangpol Kota Batu tersebut. Demikian, Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Sangat Pak Suryanto, dan memperkenalkan Bu Wali Kota untuk memberikan tanggapan dari beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih. Waduh, ini dari Mas Sedi, Winarko, terus Ketua Shining, sampai Ketua
Pertuni Pak Suryanto sudah 1 semester sendiri dulu ya. Yang jelas memang kota wisata Batu menuju ke situ. Walaupun memang boleh dibilang ya seluruh Indonesia lah, pembangunan itu sama sekali belum memikirkan selain orang yang normal yang bisa ngapa-ngapain sendiri itu masih jauh dari fasilitas yang ada. Kalau di negara maju semua itu sudah dilakukan dan itu masukan dan itu sangat penting. Tapi insya Allah kita sebentar lagi akan membangun pasar Batu. Itu aspek-aspek tersebut di mana itu adalah ramah difabel, ramah perempuan, itu harus ada, itu sebagai syarat SMI. Nah ini Indonesia masih akan menuju ke situ. Jadi kalau bangunan-bangunan baru, insya Allah itu akan sudah mulai terakomodir. Termasuk Among Tani ini, kita mungkin harus merubah sedikit. Apa-apa dari depan sudah ada jalan yang untuk kursi roda, tapi dari gedung yang depan mau ke sini itu harusnya sebetulnya di tengah-tengah itu harus ada lift, tapi memang belum terlaksana itu untuk difabel yang berkursi roda dan susah untuk mengakses. Untuk pendidikan sebetulnya di Kota Batu ini bukan hanya ada SLB, tetapi kita sekolah inklusi itu sudah banyak. Ada beberapa SD Pak. Ada 18 SD yang sudah inklusi Bapak. SMP-nya semua. SD SMP 18. Iya. Dan sekarang sebetulnya setiap sekolah itu diwajibkan untuk menerima murid dengan situasi kondisi apapun. Hanya saja guru dan guru pendampingnya itu yang belum siap banyak. Ini yang jadi masalah. Sebetulnya semua dan sehingga yang di SLB itu memang anak-anak yang betul-betul berkebutuhan khusus, terutama yang tunagrahita seperti itu. Apa-apa masukan dari Pak Suryanto ini sudah dicatat oleh Pak Riri, dan alhamdulillah di Kota Batu lansia sedikit-sedikit, walaupun masih sedikit, kami mencoba untuk bisa memfasilitasi karena kami tahu baik yang bersangkutan, yang menyandang difabel maupun yang mempunyai keluarga itu difabel pasti mempunyai keterbatasan aktivitas, sehingga setiap warga yang mempunyai penyandang difabel itu kita beri fasilitas setiap bulannya 500.000 ya Pak ya, insentif 500.000. Dan itu sekarang ini baru hampir 300 orang ya Pak ya, 2021 ya, 289. Nah sementara disabilitas yang ada di penyandang difabel yang ada di Kota Batu dan TKS-nya itu 686 orang Bapak. Jadi lebih dari 500 memang. Nah tetapi mereka ini semua banyak yang sudah masuk di dalam DTKS ya, dapat bantuan dari pemerintah. Nah yang belum kita masukkan insentif bagi penyandang difabel. Jadi itu datanya seperti itu. Jadi ada total 686 yang dari Kota Batu sendiri insentifnya ke 289 orang. Mudah-mudahan teman-teman dari Pertuni sudah masuk dalam daftar ini. Dan kalau belum, nanti mungkin masih bisa data oleh Pak Riri sebagai Kepala Dinas Sosial. Nah itu antara lain, dan memang
masih sangat minim sekali. Kami mempunyai memberikan fasilitas, tetapi apapun kami mencoba untuk setiap tahun terus melakukan perbaikan dan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Mas Prima, ini komunitas Luna Daksa. Ini nanti coba saya komunikasikan ke guru, karena begini, ke teman-teman guru-guru SLB. Karena ketika kami pemerintah ini kan memang bisa memfasilitasi, tapi kalau untuk menggerakkan sebuah komunitas itu akan kesulitan karena dengan tugas yang sangat banyak. Sehingga mungkin kalau gurunya nanti ada yang bisa mencoba untuk membentuk komunitas tunadaksa yang kemudian pemerintah memfasilitasi, itu bisa. Tetapi kalau kami yang disuruh membentuk, mengumpulkan, itu pasti akan lama kejadiannya. Ini karena situasi kondisi dinas ini sendiri dengan tugas yang banyak, kemudian sangat jadi sebuah kerjaan yang tersendiri. Tapi nanti akan kami komunikasikan jadi guru yang bersangkutan dari SLB yang membentuk. Nah, pemerintah tinggal memfasilitasi, karena kami juga tidak tahu siapa yang punya potensi, siapa yang bisa menjadi ketua, yang memotori dan sebagainya. Itu yang tahu biasanya orang-orang yang aktif bergerak di bidang komunitas tersebut. Musren Des, Musren Cam, Musren Kota, Musren Kot itu memang tolong, ini kebetulan kok nggak ada yang dari Bapelitbangda yang ini nggak ada, tolong dicatat ya Pak Riri, Pak Arda, itu biar untuk disampaikan supaya semua komunitas itu bisa dilibatkan agar memberi masukan sehingga program-programnya itu memang ramah pada siapa saja, bukan hanya khusus ramah pada orang yang normal. Kalau itu kan mudah, tetapi hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Suryanto ini bisa diakomodir. Nanti kami akan mengkomunikasikan masukan yang bagus Pak Suryanto bahwa PHRI bisa mengakomodir atau bekerjasama dengan Perpudi, akan bisa ada MOU mungkin, sehingga tahu, apalagi terapis-terapis yang sudah bersertifikat yang jelas punya keahlian, itu kemudian kan bisa menjadi sebuah ajang fasilitas tambahan untuk hotel-hotel tersebut gitu. Jadi ya berapa terapis yang ada yang punya sertifikat Pak Suryanto? Oh baik, ya nanti kita akan ketemukan. Tolong sampaikan ke Pak Arief biar ditemukan antara PHRI dengan para terapis dari Perpuni supaya bisa ditindaklanjuti untuk membuat kegiatan ini. Jadi jangan sampai apalagi tidak bisa diterima gitu di hotel. Tapi kalau memang itu mereka sudah punya standar, karena mungkin di sana sudah punya terapis sendiri, tidak menerima dari terapis dari luar, Pertuni sudah tahu bahwa saya di hotel itu tidak bisa masuk. Jadi sehingga bilang, Pak, kalau di hotel itu saya nggak bisa masuk, tapi kalau di hotel ini yang lainnya itu nanti kita akan bekerjasama dengan PHRI. Terus apa lagi yang perlu saya jawab, Pak? Oh, beasiswa. Insya Allah kalau di Kota Batu ya Mbak Farida ya, kalau dari SD sampai SMA itu kan sudah kita semua free ya sekolahnya. Ya. Enggak, artinya SMA kan juga seharusnya free kalau dari Jawa Timur, jadi kan free kan ya. Harusnya free Pak. Nah ketika ada fasilitas lain yang harus diberi, itu contohnya transport ya, itu beda lagi. Tetapi kalau untuk urusan pembayaran uang sekolah
itu sudah tidak boleh lagi ditarik. Iya Pak Farida, seperti itu harusnya. Dan itu berlaku baik negeri, mungkin swasta ada yang masih. Nah itu sangat tergantung dari komite. Jadi ketika ada penarikan-penarikan yang dari sekolah, tapi terutama mungkin bukan negeri itu yang disetujui oleh komite. Nah ini Bapak yang harus bicara dengan sekolahnya langsung. Jadi sebetulnya di Kota Batu itu disarankan untuk tidak ada tarikan lagi selain apa yang sudah digariskan di sekolah, karena kami selain ada Bosnas, pemerintah kota juga memberikan Bosda untuk bisa menjadikan operasional sehari-hari di sekolah itu tercukupi. Nah ini nanti mohon kalau mungkin putra putri Bapak masih ditarik, sampaikan ke kami, ke Dinas Pendidikan, nanti kami yang akan menyelesaikan. Seharusnya tidak boleh ada tarikan. Nah untuk ke tempat wisata yang tidak boleh, sebetulnya setiap tahun baik Selekta, Jatim Park, ketika ulang tahun mereka itu dapat gratis loh untuk masyarakat Kota Batu, Pak. Jadi kalau umpamanya Bapak mau dan ketika mau pertuni, mau berdharma wisata kemana, hubungi pemerintah Kota Batu, hubungi Dinas Pariwisata, hubungi saya wali kota, nanti kami akan yang mengakses, memberikan surat untuk bisa diterima. Dan itu sudah sering sekali, setiap tahun ulang tahunnya Kota Batu, ulang tahunnya Selekta, ulang tahunnya Jatim Park, itu semua mereka menggratiskan untuk masyarakat Kota Batu. Nah mungkin ini belum. Nah iya, yang punya KTP Kota Batu, ini mungkin yang belum, informasi ini yang belum didengar oleh teman-teman pertuni. Ya ini. Dan untuk para pekerja, terus terang kami di sini sudah mencoba untuk bisa memfasilitasi memang para difabel yang punya potensi. Seperti saya ini tadi Edi yang berpresentasi itu adalah fotografer saya wali kota. Kemudian Roni itu adalah bagian umum saya. Mbak Nining itu dari Dinas Pendidikan. Kami sudah mencoba. Nah Mas apa? Nah itu baru kemarin diterima dari CPNS tahun berapa Mas? 2018. Itu juga difabel. Nah dan kami memang membuka persyaratan itu, bahwa ada satu ini kami minta untuk yang diterima adalah yang difabel, seperti itu. Itu sudah kami mulai mencoba, walaupun jumlahnya memang belum banyak, karena memang situasi kondisi yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang punya keterbatasan itu yang kami coba untuk dibuka. Dan alhamdulillah ini sudah mulai. Mbak yang nanti D3 perpustakaan, nah insya Allah nanti saya coba akan memfasilitasi di perpustakaan supaya bisa diterima menjadi arsiparis atau apa nanti, karena dia punya pustakawan, dia punya ilmu yang khusus. Nah, mbak-mbak yang punya kebiasaan jahit, nah itu berkelompok aja. Jadi sekarang jahit ini paling dicari. Nanti jadi jahit sendiri, desain sendiri. Ya ini nanti coba akan saya akomodir biar bisa menjadi sebuah kelompok yang membuat desain atau khusus Kota Batu gitu, itu kan keren ya. Nah ini yang masa ini yang belum saya pikirkan mau di mana, karena memang satu, ketika kita mengambil teman-teman yang punya kekhususan, keterbatasan, itu kita harus mengkomunikasikan itu dengan komunitas yang akan kita berikan anak-anak atau teman-teman yang punya keterbatasan, supaya satu, mereka paham bagaimana cara satu berkomunikasi, satu memberikan tempat, sehingga memang
tidak bisa disamakan dengan orang normal, kan begitu. Jadi ini yang harus kita siapkan juga lingkungan gitu. Oke, mungkin itu tolong dicatat. Jadi yang musrembang nanti yang tahun depan tolong di semua komunitas ajak supaya bisa ada warna lain untuk memberi masukan. Oke, Pak. Terus ya, pengadaan alat musik ini kan ada hibah ya dari pemerintah kota ya. Nah 25 monggo, kalau itu mau diberupakan apa silahkan. Tapi yang jelas satu itu merupakan hal yang paling punya kemanfaatan yang banyak bagi anggota. Itu yang penting itu. Kalau dirasa alat musik ini sangat punya manfaat untuk bisa buat bukan hanya bergembira, tetapi juga ternyata bisa menghasilkan, kenapa tidak? Gitu. Ya, mungkin itu. Dan kalau ada hal-hal yang nanti bisa dibicarakan lagi, monggo secara langsung saja kita berkomunikasi untuk bisa memberi masukan-masukan. Dan kami memang PR-nya banyak, terutama fasilitas umum untuk bisa mengakomodir teman-teman yang punya keterbatasan ini bisa jalan tanpa ada hambatan, apalagi keamanan dan sebagainya. Ya, itu mungkin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian telah kita ikuti bersama acara audiensi komunitas difabel Kota Batu, dan semoga membawa manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua.